Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah mahram. Mahram itu jadi dalam konteks pernikahan ya ataupun konteks masalah ya, yang lain kayak misalkan batal wudu ya sama sebenarnya. Itu man haruma nikahuha ala ta'bidi bisababin mubahin li hurmatiha. Itu. Jadi perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab sesuatu yang dibolehkan oleh agama dan karena memang alasannya mulia, itu mahram secara umum ya untuk awal. Tapi dalam kaitannya dengan pembahasan pernikahan ini, oke, kita fokuskan bahwa mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi. Ada yang haram dinikahinya selama-lamanya, yang tadi itu berarti nanti konteksnya dalam hal wudu berarti tidak membatalkan ya. Ada perempuan itu yang haram dinikahi tapi hanya sementara waktu. Berarti kapan-kapan dibolehkan untuk dinikahinya. Yang pertama yang akan kita bahas, perempuan yang haram dinikahi yaitu selama-lamanya. Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya ini terbagi menjadi 4 sebab. Pertama, sebab nasab keturunan. Yang kedua, sebab musoharoh, ya, ikatan pernikahan atau persemendaan. Yang ketiga, rodok, sepersusuan atau sesusuan. Yang terakhir, sebab li'an, ya, mula'ana. Oke, yang pertama, perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab. Oke. Jadi sebenarnya ada usul, ada furu', ya, ada hawashi sama seperti dalam pembahasannya bab waris. Jadi ngapalnya gitu. Jadi jumlahnya ada 7. Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab keturunan ada 7 perempuan. Oke. Ini laki-laki nih, ya. Pertama ke atas dulu, ini nomor 1. Ya. Selanjutnya ke bawah, itu nomor 2. Ke samping, ya, nomor 3. Samping kanan, nomor 4. Samping kiri, nomor 5. Nyamping lagi sederajat dengan ini, nomor 6. Samping lagi ke sini, nomor 7. Oke, yang pertama nomor 1. Ibu. Ya, ibu. Terus ke atas. Ibu, nenek, terus itu haram dinikahi selama-lamanya dengan sebab nasab. Kita punya ayah kita punya ibu, sama aja, haram dinikahi selama-lamanya. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu bintun. Siapa bintun? Anak perempuan. Ya, anak. Pokoknya kaitannya semuanya ini perempuan pasti, anak. Ibu, anak. Ya sama aja sebenarnya. Dia ke sini ibu. Ibunya ke dia siapa? Ibunya ke sini siapa? Anak. Ini ke sini anak. Anak ini ke sini siapa? Ya, bapak. Ya, sama aja sebenarnya. Ya, gitu. Jadi ini anak perempuan. Terus ke bawah, anak perempuannya punya anak lagi, cucu perempuan. Ya, dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya anak perempuan. Namanya sama, cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah. Oke. Selanjutnya nomor 3. Siapa nomor 3 ini? Ukhtun, yang sederajat dengan kita. Saudara perempuan. Saudara perempuan, pasti ini perempuan ya. Saudara perempuan. Baik lahirnya duluan ya, maupun lahirnya belakangan sama aja. Ukhtun kabiro, ukhtun soghiro sama aja. Teteh maupun adek ya, itu sama aja.
Mau syaqiqah ataupun lil ab ataupun lil Apa syaqiqah? Lil abawain. Seayah seibu. Berarti dia itu punya ibu. Dia punya ayah. Ayahnya dia, ibunya dia sama dengan ibunya kita, ayahnya kita. Namanya kandung. Ya, namanya syaqiqah, kandung. Ataupun seibu. Ibu kita menikah lagi dengan laki-laki lain, punya anak. Namanya saudara seibu tuh. Makanya ini kuat nih. Tapi kadang panggilnya tiri ya. Saudara tiri kita. Kesannya kayak jauh banget saudara tiri. Padahal saudara seibu, ini kuat ini. Dalam waris juga kuat. Ya, saudara seibu. Atau saudara seayah. Ayah kita nikah lagi sama istri lain. Ya, bukan ibu kita berarti kan. Punya anak. Anaknya ayah kita berarti kan. Tuh, saudara seayah, ukhtun lil ab. Oke, itu. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, selevel dengan ayah kita. Ayah kita di sini ya kan? Ya, ini ammah. Ammah. Siapa ammah? Bibi, ya, bibi dari jalur ayah, bibi dari bapak. Berarti siapa? Saudara-saudaranya bapak kita, ya. Bapak kita punya kakak teteh, ya kan? Namanya uwa ya. Nah ini bibi ya, ataupun bapak kita punya adik perempuan namanya bibi. Baik syaqiqah ya, ataupun lil ab ataupun lil sama aja. Baik kandung dengan bapak kita, berarti bapak kita dengan bibi kita ini kandung, saudaraannya. Atau bapak kita sama bibi kita ini cuman seibu. Ya. Ibunya bapak kita sama bibi kita ini sama, beda bab. Namanya apa? Namanya seibu. Ataupun seayah, bapak kita sama ibu kita ini ya, sama-sama saudara, cuman saudara seayah, beda ibu. Sama aja bibi kita haram dinikahi selama-lamanya. Dan ini terus ke atas. Terus nyamping ke atas. Tuh, nyamping ke atas nih. Ini kan selevelnya dengan bapak kita kan? Ini bapak kita ada di sini kan? Ini bapak kita ada di sini nih. Posisinya kan selevel. Di atas bapak kita siapa? Oke. Ya. Kakek deh, oke, kakek. Kakek kita punya adik. Kakek kita punya adik perempuan. Ya, ini sama ini namanya ammah saniyah. Siapa berarti? Bibinya ammatul ab, bibinya bapak. Bapak kita punya bibi, ya nggak? Kan saudaranya kakek kita berarti bibinya bapak kita, ya nggak? Kita nih kesini nih haram menikahinya. Orang lagi bapak kita aja nikahin ini boleh nggak? Bapak kita nikahin ini boleh nggak? Nggak boleh. Kita juga nggak boleh nikahin. Terus ke atas, kakek kita punya bapak. Bapaknya kakek kita, uyut kita punya saudara. Ya, dinikahi sama kita nggak boleh. Berarti siapa? Bibinya kakek kita. Bibinya kakek kita nggak boleh dinikahi. Terus ammah pangkatnya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Kalau ini paham, kesini juga udah gampang. Ini dari jalur ibu. Kholah. Siapa kholah? Bibi dari ibu. Tuh selevel dengan ibu kita. Ibu kita punya saudara. Ya, baik kandung, sebapak atau seibu dengan kita. Ya. Saudara-saudaranya ibu kita, mau kandung, syaqiqah, mau apa, lil ab, lil sama aja.
Dan terus ke atas, ibu kita punya ibu. Ya. Nenek kita punya adik. Berarti bibinya ibu kita dinikahi sama kita tetap nggak boleh. Ibu kita punya kakeknya punya saudara, dinikahi sama kita nggak boleh. Ya, sama ini juga. Bapak kita punya ibu, ibunya punya saudara, sama aja. Oke, lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 di sini aja deh, biar enak. Nomor 6 kita di sini, taruhnya nomor 7 di sini. Nomor 6. Nomor 6 ini siapa? Yang selevel dengan anak kita. Tuh. Segaris dengan anak kita. Siapa berarti? Tuh. Di sini ada siapa nih? Ada saudara laki-laki. Ini siapanya nih? Anaknya saudara laki-laki. Bintul anak perempuannya saudara laki-laki. Siapa tuh? Ponakan. Anak perempuannya saudara laki-laki. Ponakan. Ini nggak boleh dinikahin sama kita. Ya sama aja sih. Ponakan kita ke kita siapa namanya? Manggilnya? Paman. Ya nggak? Saudara-saudaranya bapaknya dia kan? Kayak kita persis ke atas ke sini. Gitu. Jadi sama aja. Dan terus ke bawah. Sama. Ponakan kita ini terus punya anak lagi. Ya kan? Punya anak. Dinikahin sama kita boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali sama anak kita. Nah, ini namanya saudara sepupu. Nih, anak kita perempuan. Ya. Anak kita perempuan. Saudara laki-laki kita ini punya anak cowok misalkan. Ya. Boleh nggak nikahin ke sini? Boleh. Boleh. Kecuali anak kita ini nikah sama ini nih dulu adik kita nih. Ya. Ah, ini pamannya, omnya, nggak boleh. Tapi kalau ke sini nggak apa-apa, saudara sepupu. Nah, kalau ini terus ke samping sama aja, terus ke bawah sama aja. Ini terus ke bawah sama aja. Haram dinikahi selama-lamanya. Ya. Gitu. Kecuali udah mulai ke anak. Ya, kalau udah anak nggak apa-apa. Oke, terakhir. Oh ya, ini sama ya. Mau ininya kandung, mau ininya apa? Sebapak, seibu, sama aja. Ya, ponakan aja tetap. Ya ini berarti anaknya siapa? Anaknya ukhtun, berarti bintul ukhti. Bintul ukhti. Anak perempuannya, anak perempuan ya dari saudara anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau ini namanya anak perempuan, anaknya ya anak perempuan pasti ini karena pembahasannya perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki. Gitu. Terus ke bawah sama aja. Oke? Ya itu dengan sebab nasab, nanti pertemuan berikutnya dengan sebab musyawarah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.